Cuman gua numpang di sini ya, bentar ya. Motor. Ditahan itu apa namanya? Pas lagi mangkap-mangkap. Apa kita keluarin aja nih? Biar makan yang lo ini sambil gini. Ada. Di tangan. Ya enggak Ngeri. Abang biasanya gitu kan? Biasanya mengeluarinnya begitu. Ini kan berhubung karena emang di dalam masih kenyang ya. Aduh. Waduh, lapar nih, lapar dia. Ini nah, kita tadi udah di rumahnya Om Riko RRR. Ya? Iya, betul. Riko RRR. Riko RR. Emang Om ini khusus suka sama ciblek dan jenis-jenis perenja apa gimana? Cinta. Cinta. Sama ciblek sebenarnya. Ya, kalau burung-burung kecil suka gitu loh. Tapi kalau untuk spesialis emang ke ciblek ya. Apa namanya? Ada berapa burung di sini? Berapa ciblek yang Om punya? Keseluruhan. Ya, seluruhan. Kalau keseluruhan itu termasuk indukan ya, indukan sama anak-anakan yang untuk bisa sengaja disiapin untuk indukan itu semuanya ada 18 ekor barusan. Bentar. Gua kok banyak banget ada ngomong indukan. Maksudnya di sini penangkaran. Nah, ini hasil ternak kita sendiri loh. Ini ternakan sendiri. Iya dong, ini sertifikat KBCI, Komunitas Breeder Ciblek Indonesia. Wow. Ada Jadi, sertifikat. jadi di sini penangkaran ciblek aslinya. Iya benar. Oh, jadi R itu penangkaran ciblek. RR itu penangkaran ciblek. Untuk nama penangkar rumahan aja sih. Ya, karena emang hobinya cuma di ciblek aja kan. 18 ekor ciblek. Berarti ada berapa pasang? Kalau untuk yang saat ini lagi jalan itu kebenaran lagi renovasi kandang nih. Kalau yang sementara dipasang indukannya masih dilanjutin itu 3 pasang. 3 pasang. Jadi total tapi lebih dari 3 pasang yang lagi. Semuanya ada 18 ekor itu ya indukan. Semuanya ada 8 yang siap produksi tuh. Sama yang siapannya sisanya. Berarti banyak banget ya. Berarti mulai suka dan mulai ternak ciblek itu tahun berapa? Kalau awal-awal dulu sih lokalan Sumatera nih Om ya. Itu emang udah pernah nyoba di tahun 2009. Tapi emang zaman segitu kan pasarannya belum ada nih. Jadi kita untuk nutup pakan belum bisa gitu kan. Hanya sekedar ilmunya aja gitu. Di tahun 2009 udah kita mulai ternak ciblek. Kenapa ciblek? Suka, cinta itu tadi Om. Berdasarkan apa cinta itu apa? Apa ya, awalnya itu kan pelihara emang kalau pagi itu kalau nggak ada suara ciblek itu kayaknya kurang gimana gitu. Oh, jadi tapi awalnya langsung banyak apa satu dulu Satu gitu ya? dulu tetap awal pertama pasti satu. Akhirnya tercipta benih-benih cinta gitu ya? Kosong nih kayaknya sempet kejual nih. Selama 2 tahun tuh nggak ada suara ciblek kok kayaknya hampa bener. Gitu.
Udah mulai dari situ baru kita mulai dalamin lagi tentang ciblek. Jadi apa namanya, dari satu kok kayaknya kalau nggak ada ciblek itu kayak ngopi itu nggak enak gitu ya. Yang pasti bangun pagi om, yang pasti. Bangun pagi itu pasti suara ciblek ini udah berisik deh. Kalau pagi dan nggak ada apa namanya, kalau nggak ada suara ciblek nggak nyaman nggak rasanya. nyaman kesiangan bangunnya. Akhirnya sampai ke malah jadi peternak ciblek. Nah, karena cinta itu tadi. Tahun 2009 ya mulai 2009 awal ciblek. Nah pasti dari 2009 sampai sekarang 2020 suka duka Wah, luar biasa. ternak ciblek. Waduh. Apa nih yang dari apa ya, dari dukanya dulu lah ya kan. Yang awalnya sih ya karena emang termasuknya ciblek ini kan di Kicau Mania ini burung yang bisa dibilang apa ya, ganggu lah. Iya. Gua pemain lobat. Yang kalau misalkan Gue dari segi apa ini? ya kayak misalnya aktivitas dia kayak yang dia salto gitu awalnya. Oh, jadi ke kicau lain, oh jangan deket-deket burung gua gitu ya. Nanti burung gua ikut salto kan ya. Itulah, itu kendala awalnya kan emang, tapi emang kita suka ciblek gitu kan. Gimana lagi gitu loh. Sebenarnya ya burung lain bukan yang nggak suka. Semuanya suka burung kicau semua. Itu kan poin dari ini ya Om ya, dari apa namanya, orang-orang gitu kan. Nah kalau dari ternaknya penjodohan. Untuk proses penjodohan juga ya banyak kendalanya juga sih Om yang kita alami. Kayak misalkan indukan betinanya dihajar sama laki yang terlalu galak gitu kan. Itu karakter, kalau misalkan lakinya yang emang terlalu galak juga induk betina jadi korban. Itu udah sering terjadi seperti itu. Terus proses dia produksi itu tadi, kalau misalkan dia daya tahan tubuhnya lemah gitu, posisi indukan betina dia ingin bertelur, telurnya bisa nggak keluar gitu kan, kayak egg bending gitu sering terjadi juga. Sering. Sambil kopi ya Om. Oh iya, langsung. Ini kopi apa? Enggak. Ini kopi Lampung Om. Kopi Lampung ya. Ini dari Liwa, Lampung Barat. Gops. Kebetulan kawan juga yang ya oleh-oleh lah dari sana. Dia emang karyawannya. Jadi kalau pandangan saya, apa, ciblek ini kan termasuk apa ya, apalagi sekarang 2020 itu penggantangnya sepi gitu kan. Bener nggak sih ngerasa ya kan? Ya tapi alhamdulillah masih tetap ada. Yang Om rasain ya sebagai pemain dan penangkar ciblek, rasanya jadi pemain burung minoritas. Itu gimana perasaan Om Riko? Ya kita sih ya tetap ya bangga aja sih emang karena dasarnya cinta itu tadi ya. Ya kita jalanin apa adanya aja udah. Kalau misalkan emang orang dibilang beginilah, kalau misalkan kita dengerin kata-kata orang nggak maju, nggak ada habisnya ya. Gitu loh. Bener sih. Bagus apa gitu juga, kalau dia nggak suka ya nggak suka gitu kan. Ih, enak banget. Tapi kalau misalkan emang sudah menikmati di ciblek nih, pasti ketagihan deh. Ketagihannya gimana? Coba ya. Gue asli nggak tahu ciblek itu apa. Seninya itu tadi Om, ya? seninya di ciblek ini luar biasa sebenarnya dia. Karena dari proses dia dari nol itu tadi kan dia, dari sejak masih loloannya udah dimasterin gitu. Kalau kita khusus untuk lomba nih, gitu kan, emang pakemnya itu dia suaranya hasil masteran, gitu. Kalau lomba yang dihitung kan brand nih. Brand itu hasil masteran. Brand itu hasil masteran. Itu tembakan. Kalau brand tuh, nah itu brand. Jadi yang dihitung kalau di lomba pakemnya se-Indonesia ya, kita ambil ratanya aja. Rata-rata brand apa tembakan? Brand itu pakem utama ciblek Om. Tembakan itu dia kalau misalkan di situ nggak ada burung yang nge-brand, baru dicari tembakan yang diambil begitu. Iya, paham. Jadi kalau misalnya yang lain cuma tapi bukan nggak rapat sebrand. Ada satu nih burung ngebrand sekali doang. Kalau untuk menang, ya kalau yang lainnya itu lagu mati tetap menang yang brandnya. Iya. Tapi kalau misalkan dia yang lainnya, yang ini cuma ngebrand sekali, yang ini tembakan full nih, dia banding tetap berat di tembakan ya. Kalau di lomba gitu ya. Nah, untuk gue kan nggak tahu nih, nggak pernah melihara ciblek. Gue pengen ciblek. Bagusnya gue beli di pasar
apa di penangkar? Ya bagus di penangkar dong Om. Kalau Kenapa? ciblek hasil alam itu ya apa ya? Pertama nih kalau di penangkar nih itu udah jelas indukannya. Ya, Kita tahu nih ya. indukan kualitas indukannya. Ya kayak misalnya kayak begini nih, bisa keluar ya kan, nih, kan. Karena bloodline-nya jelas gitu ya, kita Nah, paham. itu dia. Lebih kurangnya. Tapi kalau misalkan di pasar sih ya kalau bisa dibilang kita hoki dapat yang bagus gitu kan, ada aja gitu ada ya. aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk disuruh persentase milihnya yang penting dari penangkar. Ke masalah yang agak ininya, harga. Pasti penangkar lebih mahal dong, ya kan? Ya beda tipis lah dari hasil alam juga. Cuman itu khusus untuk harga lolohan nih ya. Nah, ya, Mas. Harga pasaran deh, harga pasaran untuk Sama ciblek tangkaran itu sekitar berapa sih Kalau Leng, ciblek tahun ini- 2020? kalau untuk ciblek ini sebenarnya kualitas ya. Iya. Dia nggak ngeliat di ya namanya hobi sih ya. Iya, Gitu kan harga ya. Relatif lah ya kan. Kalau udah suka 10 juta gue bayarin. Benar-benar. Ya kan? Ya lu juta ini murah. Suka gua, gaji gua Itu tadi. 100 juta. Nah, tapi Kalau untuk dibilang pasaran di ciblek ini belum ada. Kalau kata saya sih, ya Belum paling ada. ya tergantung yang jual gitu. yang jual, kesepakatan yang beli. Dan kalau misalkan untuk hasil breeding ini kita ya udah di atas 300 semua sih. Mau semi, mau kristal itu udah rata-rata hasil breeding udah di atas 300. Nah, ada yang gua bingung lagi kenapa ada semi ya, ada kristal. Bedanya apa tuh? Kalau untuk pribadi ini ya, kalau dari saya pribadi, kalau semi itu dia biasanya menang di mental, Semi. terus volume biasanya ya dapet di semi. Sebenarnya sama aja sih Om, semuanya bisa. Yang penting itu nge-brand ciblek deh. Penting banget. Nah. Ya, cuman peminat emang lebih banyak dia ke kristal. Tapi kalau untuk selera saya sendiri saya sukanya semi. Semi ya, bandingan besar. Ntar, gue tertarik ngelihat si albino ini, si burung putih ini. Harganya berapa untuk gue bawa pulang burung seperti ini? Ya, gitu loh. Rengnya dah. Biar gue bisa tuh, dok itu ada kayak gitu. Dok itu ada. Mungkin ada yang pernah nawar berapa gitu ya kan? Bos-bos. Ada nggak sih penawaran? Ada. Biar buat gambaran gue. Kalau untuk penawaran sih sementara ini ya kemarin itu sih terakhir 8 juta. 8 juta. Itu udah besar apa? Ini pas masih di sarang Apa sih? 8 juta rupiah. 8 juta. Dan itu mereka nggak minta jaminan jantan atau betina gitu. Pasti beda dong harga jantan dan betina. Terus ada lagi kalau dia minta terus sepasang itu ada yang berani 30 juta juga. 30 juta Pernah untuk ada. sepasang burung putih, ciblek, Bener. albino. Wow, 30 juta, nggak ada duit gua. 30 juta. Itu pemain ciblek apa kolektor? Iya, kolektor. Tapi dikasih nggak? Ya nyatanya masih sampai sekarang ini. Gila, 30 juta nggak dikasih. Kalau untuk Buset. ya kalau mintanya sepasang kita belum ada sih Om sebenarnya. Ya sebenarnya kalau misalkan ada gitu ya mungkin bisa kepikiran lah. Semalaman nggak bisa tidur juga sih sebenarnya. Iya. Satu karena kita tadi cinta ya kan. Iya. Dua ya emang suka gitu. Nah, tapi ntar karena di sini RR ini adalah penangkaran ciblek, berarti kita pengen lihat gimana penangkaran ciblek ya kan. Kandangnya RR ini gimana? Ada berapa anakan? Ya, terus ada yang bagus bisa kita raih anakan ciblek guys. Soalnya gue nggak ada ciblek. Terus terang gue nggak pernah melihara ciblek. Gue pemain burung yang nggak pernah melihara ciblek. Dan gue karena Om Riko ini jadi agak sedikit butir-butir cinta itu hadir. Iya. Asik Om ciblek Om. Asik ya. Sensasinya luar biasa. Ya, jadi gue bisa lihat nggak tangkarannya? Waduh, kalau untuk kandang ini masih kita renovasi nih Om, kebetulan. Sedikit lah. Jadi intip gitu. Untuk kandang yang di samping itu kan lagi ngerem nih, tapi ya insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa deh ya. Iya.
ciblek namanya kalau di YouTube. Oh. Yang perlu sering ngomong ciblek. Ya udah daerah Bali ini. Kalau basicnya paling kuat gimana? Bandung. Barang ada orang yang enggak bersih. Jadi fokusnya memang tidak. Emang itu kenapa? Iya sih sebenarnya. Oh, kalau kakinya. oh, kalau kan sering mutahin ya dia. Kayak murah ya? Kandang. Ini makan kayak ya? Kandang ya? Iya yang putih ya. Yang proteinnya lebih tinggi dari. Tahu nggak dia? Emang dia makanan utamanya kan daging. Ini ya malahan. Kalau Hongkong itu dia sayur-sayuran. Tapi ya dikasih sayuran apapun nggak masalah buat kamera. Yang penting jangan basah dia. Kalau basah mati ya. Apa? Enggak. Upload tuh dari senyap. Upload trailer. Gua harus ambil ini kita. Ya udah ambil. Nanti ambil. Kita ngobrolnya. Itu dalam penakannya bisa di situ, bisa di situ ya kan? Ngomong tentang breedingnya. Balik situ lagi itu nggak apa-apa. Ambil momennya aja. Itu posisinya gini nih. Pak itu lagi dalam. Kaki ini dalam, jadi bisa. Apa menurut dulu? Nggak usah apa. Yang penting ada visual bahwa ini adalah breeding. Nanti di itu lagi masih dalam penjodohan aja ya. Tapi pemain juga tahu lah kalau ini apa karena jantannya ntar kan itu ceritanya gini ntar videonya dari ya om kasih tahu ada suara orangnya tapi gambar yang ini. Nah, ini kenapa dipisah karena apa kalau untuk masa pengeraman lebih baik dipisah di jantannya di dalam kandang biar menghindari kegagalan pengalaman. Sebenarnya enggak sih, memang karena kebetulan memang lagi Tidak ganggu kemesraan dia ya. kalau posisi lagi keren, enggak dibutuhkan lagi lah. Oh malah paling lucu. Nanti waktu kegiatan malam biasa umur 7 hari atau kalau belum panen umur 7 hari nggak lagi. Dan di jantannya masih ada naluri untuk ngolok. Karena itu kan kita tahu itu kan satuan yang F juga. Dijaga. Karena menurut itu Iya. Jadi dia. Then, where are you going in the use of transparency and Rossi? First train.
GoPro selesai. Kenapa harus ada Ji Samsu di bawahnya? Biar nggak turun tadi, ngakalin. Dia kan takut itu, jadi turun terus. Kita kasih itu di bawah. Iya kan? Jadi dia nggak turun-turun tuh. Dari lagunya dulu. Kenapa bisa nggak turun? Karena dia takut sama Ji Samsu. Coba dikasih gudang garam hijau kali ya. Masih hidup tuh. Masih. Cari lagunya dulu ya. Nah, enak nih, perenjakan nih masuk brand. Mantap. Salah, mantap. Balik ya. Mati nih. Wow. Bukan kaleng-kaleng nih fluidnya, waduh kacau. Ini biasanya yang sering merusak di lapangan fluid-fluid begini nih. Rusak konsentrasi. Tapi kan main ciblek itu pakai. Iya, itu harus fluid itu malahan wajib kalau di ciblek sebenarnya. Tapi Makanya beda sama ini. ini parah bener kayaknya. Ya kan? Ngemancing. Tapi bisa berubah kalau lagunya karena fluid. Bisa, kaget bisa pecah. Ada emang karakter yang burung emang nggak bisa kena fluid, ada gitu kan karakter.